Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada hari ini kita masih terus diberikan kesempatan oleh Allah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan maksimal, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada seluruh teladan kita, kedua sana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita yang insya Allah oleh istiqomahkan hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz ingin memberikan sedikit tausiah singkat di bulan Ramadan kali ini tentang hal-hal atau sesuatu apa saja yang bisa membuat pahala puasa kita berkurang atau bahkan rusak segala ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Karena biar bagaimanapun kita berpuasa pastinya pengen mendapatkan pahala, pengen mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak pengen kita cuma mendapatkan lapar dan hausnya saja. Maka dari itu kita mesti tahu juga apa saja yang bisa membuat pahala puasa kita menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali pahala yang kita dapatkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa pada akhirnya diri kita harus menjadikan Ramadan kita itu sebagai perisai dari segala sesuatu yang buruk, perisai dari segala sesuatu yang kurang bermanfaat bagi diri kita. Apa saja? Yang pertama kita harus menghindari diri kita dari lisan atau perkataan yang kotor. Jadi jangan sampai nanti anak-anak ketika di rumah ataupun di sekolah masih berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kasar, mencela temannya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa mengurangi pahala puasa kita atau bahkan justru merusak pahala puasa kita. Kita kan nggak pengen ya pahala puasa kita itu menjadi nol. Kita pengen puasa itu mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah. Kita nggak pengen pahala puasa kita ataupun puasa kita menjadi sia-sia. Kita kan nggak pengen. Maka dari itu jangan sampai nanti ya, walaupun bukan di bulan Ramadan pun sebenarnya harusnya kita juga berkata yang baik. Nah, terlebih lagi di bulan Ramadan ya, kita jangan sampai berkata atau mencela teman ya, berkata-kata kasar, menggunjing dan sebagainya. Itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang kedua apalagi? Yang kedua adalah kita jangan sampai ada suuzon dalam diri kita atau berprasangka yang tidak baik gitu ya. Waduh, kayaknya itu Ustadz tadi si ini buka diem nih, buka puasa nih di kamar mandi misalkan. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Atau wah Ustadz tadi ini kayaknya dia kesini buka diem dulu nih Ustadz di sana. Nah, ini nggak boleh. Kita nggak boleh berprasangka yang kurang baik atau suuzon terhadap teman kita, karena itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, apalagi nih selanjutnya? Yang ketiga, jangan sampai diri kita melakukan hal-hal yang kurang pantas dilakukan ketika bulan Ramadan. Contohnya apa Ustadz? Contohnya ketika kita masuk kelas, yang lain pada masuk kelas, kita masih berleha-leha ya, ataupun kita nggak masuk kelas ya, kita males-malesan belajar dan sebagainya. Nah, ini kita hindarkan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. Atau apalagi misalkan kalian sholat tarawih ke masjid, orang-orang pada sholat, kalian malah ngapain? Malah nuker sendal. Nah, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh kita lakukan. Karena sejatinya di bulan Ramadan ini kita harus melakukan hal-hal bermanfaat, hal-hal yang baik. Jangan sampai melakukan hal-hal yang kurang pantas dilakukan sebagai seorang muslim. Mungkin itu aja dari Ustadz. Mudah-mudahan anak-anak semua paham, anak-anak semua bisa memahaminya dengan baik, sehingga puasa kita bernilai pahala dan bernilai ibadah di hadapan Allah, bukan cuman mendapatkan lapar dan hausnya aja. Nggak pengen kan kita cuman mendapatkan lapar dan haus ketika puasa.
Maka dari itu kita laksanakan ibadah puasa di tahun ini dengan maksimal, dengan begitu tulus ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau Allah sudah ridho dengan apa yang kita lakukan, insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik dan akan puasa kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu bi rabbik falatakunanna minal mumtarin. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.